Halo teman-teman pengelola SIKN di Simpul Jaringan. Aku Arifa Lubai. Oh iya, hari ini aku akan memandu kalian untuk memahami beberapa elemen data yang wajib atau mandatori saat kalian menginput data di aplikasi SIKN. Materi ini wajib banget loh buat para pengelola SIKN. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penataan informasi kearsipan pada aplikasi SIKN dan panduan metadata kearsipan. Ini semua sesuai dengan standar deskripsi ISAC. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang arsip. Saking berharganya, arsip ini tuh udah kayak hartanya SIKN loh teman-teman. Nah, dalam memasukkan data arsip ke SIKN, teman-teman wajib banget mempersiapkan daftar arsip siap unggah. Yang tentunya harus sesuai dengan format, minimal pada ketentuan atau peraturan ANRI nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Daftar ini di dalamnya harus mencakup daftar berkas dan daftar isi berkas. Dalam menginput data dan informasi kearsipan, penataan arsip sendiri berbasis multi-level deskripsi, mulai dari level font sampai dengan item. Kira-kira apa ya manfaatnya? Manfaat penataan informasi ini dapat membantu kita untuk mengelompokkan arsip dengan lebih mudah. Dan juga memberi pemahaman kepada pengguna tentang konteks organisasi atau peristiwa pada saat arsip tercipta. Yuk, kita mulai dari level paling atas ya. Fonts. Fonts adalah kumpulan arsip dari satu sumber atau pencipta yang sama yang tercipta dan disimpan dalam berbagai bentuk dan media. Diibaratkan, fonts ini tempat kita meletakkan semua arsip yang memiliki kesamaan sumber dan pencipta. Subfonts. Level di bawah fonts ini mencerminkan pengelompokan arsip sesuai dengan struktur organisasi turunan. Subfont juga bisa digunakan untuk mengelompokkan arsip berdasarkan kronologis atau geografis. Series. Sekarang, kita beranjak kepada turunan berikutnya yakni series. Series adalah kelompok arsip yang terdiri dari beberapa berkas dan memiliki kesamaan pada fungsi, bentuk, dan isi. Misalnya, kita memiliki berkas-berkas yang terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan pegawai. Maka, berkas-berkas tersebut dapat dikelompokkan menjadi series berjudul Pengembangan Kompetensi Pegawai. Subseries. Jika diperlukan, level series bisa dibagi lagi menjadi subseries. Hal ini terjadi jika struktur organisasi pencipta arsip sangat besar sehingga memiliki fungsi-fungsi turunan yang banyak. Berkas. Oke, sekarang kita sudah beranjak pada turunan kelima, yakni berkas. Berkas dapat diartikan sebagai sekumpulan arsip yang memiliki kesamaan peristiwa, kegiatan, atau kesamaan kronologis. Kita ambil contoh dari series. Pengembangan kompetensi pegawai. Ada berkas-berkas seperti berkas pelatihan public speaking, berkas diklat latsar, berkas kursus data science, dan lain-lainnya. Item. Pada turunan terakhir ada item. Item dapat diartikan sebagai bagian terkecil dari arsip. Item merupakan isi dari berkas, surat undangan, surat perintah, laporan kegiatan, foto kegiatan, video dokumentasi melakukan contoh-contoh item arsip. Nah, kita baru aja mempelajari tentang hierarki arsip. Tapi, pengelolaan arsip di dalam aplikasi SIKN itu tidak hanya sampai situ. Kita juga perlu mempelajari tentang metadata. Metadata, apakah itu? Metadata sendiri secara sederhana merupakan elemen data dari arsip. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara lengkap
mengenai arsip dan juga membantu pengguna untuk lebih mudah dalam mencari dan menemukan arsip di dalam aplikasi. Jadi penting banget bagi para pengelola SIKN untuk mengisi metadata secara baik dan benar. Yuk kita mulai. Kode unik. Pertama ada kode unik. Pasti teman-teman arsip sering kan melihat nomor yang ada pada sebuah dokumen arsip? Nomor tersebut dapat disebut juga dengan kode unik. Kode unik ini diberikan kepada masing-masing level arsip seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan tujuan agar arsip tersebut mudah diidentifikasi dan pengguna tidak bingung membedakan satu arsip dengan yang lainnya. Judul. Judul adalah sebuah keterangan atau informasi yang diberikan kepada arsip atau deskripsi singkat dari dokumen arsip yang bertujuan agar pengguna mengetahui isi dari arsip secara singkat. Tanggal penciptaan. Komponen ketiga dari metadata adalah tanggal penciptaan, yakni tanggal ketika arsip ini diciptakan atau diterima. Tanggal penciptaan tentunya sangat membantu apabila kita ingin menyusun arsip berdasarkan waktu. Level deskripsi. Level deskripsi adalah komponen yang baru saja kita pelajari tadi, yakni hierarki arsip yang terdiri dari fonts, series, berkas, atau item. Kegunaannya adalah untuk mengetahui apakah arsip ini adalah bagian dari koleksi besar atau hanya salah satu dari bagian kecil. Pastikan jangan salah isi level ya. Jumlah dan media. Komponen selanjutnya adalah jumlah dan media, yang merupakan informasi tentang seberapa banyak arsip dan jenis media yang digunakan untuk menyimpan informasi. Contohnya, kamu memiliki satu lembar surat dengan 10 lembar lampiran dalam bentuk kertas. Berarti jumlah dan medianya adalah 11 lembar arsip media kertas. Pencipta arsip. Dalam sebuah arsip, tentunya terdapat informasi mengenai pembuat atau penerima arsip, yang disebut juga dengan pencipta arsip. Pencipta arsip dapat berupa nama seseorang maupun nama organisasi yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk menciptakan arsip tersebut. Pengelola arsip. Kita juga harus menuliskan di mana arsip tersebut dikelola dan oleh siapa. Hal ini penting agar pengguna tahu kemana ia harus pergi atau siapa yang harus ia hubungi ketika ingin menggunakan sebuah arsip. Keterangan. Komponen terakhir dalam metadata adalah keterangan, di mana dalam keterangan sendiri dapat dibubuhkan catatan tambahan yang memberikan konteks dan informasi mengenai arsip. Misalnya, seperti informasi mengenai kondisi fisik arsip, kaitan antara arsip tersebut dengan arsip lainnya, dan informasi yang berguna dan penting dalam sebuah arsip tersebut. Wah, gak kerasa ya teman-teman arsip, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga dengan adanya penjelasan ini, teman-teman arsip dapat memahami lebih baik lagi mengenai elemen data wajib pada SIKN dan juga JIKN. Terima kasih, sampai bertemu di seri video berikutnya.